Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melakukan pembahasan prediksi soal KSM untuk mapel IPS tahun 2022. Agar video ini lebih bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Banyak generasi muslimah milenial Indonesia menjadi fans K-pop. Mereka menunjukkan identitas sebagai fans kelompok musik Korea ini dalam bentuk gaya berbusana. Pada prinsipnya, praktek berbusana ini menunjukkan gejala titik-titik. Di sini bisa dilihat untuk pengertiannya, mobilitas dalam bidang budaya adalah pertukaran budaya antar negara. Sementara untuk akulturasi budaya adalah terjadinya suatu perubahan pola kebudayaan asli, tetapi tidak menyebabkan hilangnya unsur kedua kebudayaan tersebut. Untuk afirmasi adalah suatu dukungan atau dorongan emosional dari dalam diri seseorang untuk bisa melakukan tindakan tertentu. Sedangkan asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Baik, sekarang kita lihat di soalnya kembali. Di sini generasi muslimah meniru kebudayaan dari K-pop. Jadi muslimah di sini dia tetap menjadi seorang muslimah, tetapi dengan penampilan yang sesuai dengan idola mereka. Jadi di sini tidak merubah kebudayaan yang sudah ada, melainkan tetap menjadi diri mereka sendiri. Yang ini disebut dengan akulturasi budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Setiap awal bulan, Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa karena harga lebih murah jika dibanding dengan harga beras di supermarket. Beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Motif yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dapat dikelompokkan sebagai titik-titik. Dari analisa soal dapat kita ketahui adalah bahwa ini hubungannya antara ekonomi dengan sosial. Jadi untuk budaya dan agama kita abaikan, kita fokus di jawaban antara B dan D. Karena di sini Bu Fatimah mencari harga yang termurah, itu termasuk motif ekonomi, sementara dia untuk diberikan kepada tetangganya. Jadi ini masuk ke motif sosial. Nah, dari soal ini berarti fokus kita ada di keinginan Bu Fatimah untuk memberikan ke tetangganya. Jadi jawaban yang tepat adalah motif sosial. D. Pak Amir merubah jenis tanaman di ladangnya setelah melakukan refleksi terhadap kegagalan panen akibat ketidakpastian cuaca pada tahun tanam sebelumnya. Apa yang dilakukan Pak Amir ini menunjukkan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh titik-titik. Jadi di sini bisa dilihat di fokus soalnya ketidakpastian cuaca. Nah, ini adalah hubungannya dengan faktor alam. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nilai dan budaya Islam di Indonesia mulai berkembang sejak abad ke-13 Masehi, dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Perkembangan Islam ini menunjukkan titik-titik. Jadi di sini yang datang ke Indonesia adalah bangsa Arab dan India. Kemudian dia mempengaruhi terhadap kebudayaan di Indonesia. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah D. Letak geografis kedua bangsa tersebut terhadap Indonesia mempengaruhi budaya. Pada waktu makan, seorang muslim diajarkan untuk menghabiskan dan tidak menyisakan makanan. Nilai Islam ini dapat dilakukan jika titik-titik. Di sini fokus kita ke seorang muslim yang harus menghabiskan makanan. Maka bisa dilihat di pilihan jawabannya. A. Jumlah pendapatan. Di sini tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Kemudian B. Status sosial. Di sini juga tidak menunjukkan status sosial apa-apa. Yang C. Dilakukan tidak berlebihan, ada kemungkinan betul. Kemudian yang D. Mengikuti prinsip ekonomi. Nah, kalau prinsip ekonomi itu pada dasarnya kita melakukan pengorbanan yang kecil untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini juga tidak ada hubungannya dengan prinsip
ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Konsumsi dilakukan tidak berlebihan. Pak Ahmad memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha informal yang dimiliki oleh beberapa warga muslim di kota Surabaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah Islam, tindakan yang dilakukan oleh Pak Ahmad sangat tepat karena usaha informal Baik, di sini kita langsung melihat di fokus soal. Fokus soalnya adalah Pak Ahmad memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para pengusaha informal. Jadi ketika pinjaman tanpa bunga, maka para peminjam tidak perlu membayarkan bunganya sehingga tidak ada beban untuk membayar bunga. Sehingga dapat dilihat di pilihan jawaban yang pertama, ada semakin kecil sudut elevasi maka pancaran dapat membuka lapangan kerja. Ini sesuai dengan konteks soal yang arti dari sudut elevasi sendiri itu adalah sudut yang terbentuk dari sudut pandang mendatar ke atas atau mendongak. Jadi para pengusaha tidak perlu mendongak atau berpikir untuk membayar pinjaman dengan bunga. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah A. Karena selain sudut elevasi yang kecil, hal ini dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi. Pak Rahmat adalah penjual kopi terkenal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk memaksimalkan margin dan menjaga kualitas rasa, Pak Ahmad melakukan pengolahan sendiri kopi yang dijualnya. Perilaku Pak Ahmad ini dapat dikategorikan sebagai titik-titik. Di sini fokus soal adalah Pak Ahmad sebagai penjual dan Pak Ahmad juga memproduksi kopinya sendiri. Selain itu, dia juga ingin memaksimalkan margin. Nah, di sini pengertian margin digunakan untuk menjelaskan keuntungan dalam bentuk persentase yang dihitung berdasarkan angka penjualan dan produksi. Nah, di sini berarti Pak Ahmad bertindak sebagai seorang. Nah, jawabannya adalah kalau produsen negara dan produsen perusahaan jelas tidak, karena ini ada usahanya sendiri. Sedangkan untuk produsen swasta merupakan gabungan dari beberapa orang. Sedangkan di sini adalah dikelola oleh Pak Rahmat sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah D, perusahaan rumah tangga. Islam berkembang di Indonesia dengan beragam strategi. Salah satunya adalah dengan penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang mengelaborasi karya seni periode sebelumnya. Realitas ini menunjukkan bahwa di sini fokus soalnya adalah bahwa perkembangan Islam itu dilakukan dengan cara penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang mengelaborasi dengan karya sebelumnya. Nah, dari realita ini bisa dilihat untuk pilihan jawaban A adalah asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan yang membentuk kebudayaan baru. Kemudian yang B identik sama dengan kebudayaan lokal, jadi tidak sesuai dengan konteks soalnya. Kemudian yang C menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Nah, mungkin jawabannya benar ya. Yang kemudian D, Islam bersinergi dengan budaya lokal. Bersinergi itu menggabungkan, jadi ini tidak sesuai dengan konteks soalnya. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Artinya yang disesuaikan adalah settingnya. Masa food production dapat dipahami sebagai perkembangan peradaban manusia yang mampu memproduksi barang kebutuhan pangan tanpa harus berburu dan meramu. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, konsep ini bersesuaian dengan cerita. Di sini bisa dilihat untuk mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Sedangkan cerita Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar, harta yang melimpah ruah dan membuatnya dinobatkan sebagai manusia yang pernah kaya. Terus kemudian cerita Qabil dan Habil menekuni bidang pertanian, sedangkan Habil di bidang peternakan. Kemudian cerita yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh agar membuat sebuah kapal besar dengan kecakapannya.
Jadi dari ilustrasi cerita ini jawaban yang tepat adalah B, tentang pertanian dan peternakan itu sesuai dengan food production. Aceh merupakan salah satu daerah yang terkena bencana tsunami. Dari catatan sejarah menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola pemukiman warga dari dataran rendah ke tinggi dan sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan titik-titik. Bisa dilihat di pilihan jawabannya. Jawaban yang mendekati adalah jawaban A dan D. Yang A tentang ketinggian daratan dan yang D tentang pengalaman bencana. Kalau tentang bencana ini tidak sesuai dengan ilustrasi soal karena ini adanya perpindahan dari dataran tinggi ke dataran rendah, begitu juga sebaliknya, karena baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah itu bisa saja terjadi bencana. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa bencana itu bisa terjadi di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Jadi jawaban yang sesuai adalah A, yaitu mengikuti ketinggian suatu daerah. Karena untuk menghindari adanya tsunami, maka masyarakat pindah dari dataran tinggi ke dataran rendah ke daerah yang tidak berpotensi terjadinya bencana tsunami. Begitu juga sebaliknya. Dampak perang dagang antara negara Cina dan Amerika telah berimbas pada turunnya daya beli petani karet di Sumatera. Kondisi ekonomi masyarakat Sumatera ini dikarenakan titik-titik. Sini jawaban yang paling tepat adalah D. Permintaan karet alam dari negara Cina menurun karena disebabkan oleh adanya perang antara negara Cina dan Amerika. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk politik etis yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Kebijakan ini diambil untuk titik-titik. Sekarang kita lihat arti dari transmigrasi itu sendiri adalah program pemerintah untuk pemerataan penduduk. Masyarakat akan berpindah dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Kalau yang sesuai dengan konteks soal di sini yaitu pemerintah Belanda melakukan transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa, sehingga tujuannya yaitu untuk menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jalan Pos Daandeles yang menghubungkan wilayah Anyer dengan Panarukan dibangun pada zaman kolonial. Perubahan dan perkembangan pemerintah dari masa ke masa telah menyebabkan perubahan awal fungsi jalan tersebut, kecuali titik-titik. Dan di sini kita disuruh untuk mencari yang tidak termasuk fungsi jalan yang dibangun oleh Daandeles dari Anyer sampai Panarukan. Di sini bisa kita lihat tujuan pembangunan. Meskipun pada awalnya hanya untuk mempermudah mobilitas, namun semakin lama jalan Daandeles ini memiliki banyak tujuan, mulai dari komunikasi, ekonomi hingga militer. Dari segi komunikasi, jalan raya ini mempersingkat waktu pengiriman pesan. Dari ekonomi, jalan ini meringankan ongkos pengangkutan sehingga kesempatan untuk ekspor semakin tinggi. Sedangkan dari segi militer, jalan raya pos mempermudah pasukan Belanda yang ada di sekitar Pulau Jawa. Jadi yang tidak termasuk dalam tujuan pembangunan jalan raya pos ini adalah yang A, yaitu untuk pertunjukan seni dan budaya. Liberalisasi ekonomi memungkinkan ekspansi satu unit usaha bisnis global di Indonesia. Salah satu usaha global yang menjamur adalah retail fast food. Yang termasuk usaha retail ini adalah titik-titik. Fast food adalah makanan cepat saji. Jadi di sini kita mencari jawaban tentang perusahaan makanan cepat saji. Kita lihat jawaban A, di sini ada Fanta. Itu adalah minuman. Kemudian yang B, Coca-Cola juga minuman. Sedangkan yang D itu Carrefour. Carrefour adalah perusahaan supermarket. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C. KFC, CFC dan TFC. Untuk CFC itu kepanjangan dari California Fried Chicken, sedangkan KFC itu Kentucky Fried Chicken dan TFC itu Texas Fried Chicken.
Pernyataan yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah titik-titik. Jadi di soal dapat kita lihat bahwa itu merupakan menara kembar Petronas yang ada di Malaysia. Nah, di jawaban ini yang menggunakan kata negara Malaysia adalah B dan C. Jadi fokus kita di B dan C. Kemudian di gambar juga ditunjukkan seseorang yang menggunakan masker. Nah, di sini jadi kita lihat di jawabannya yang B, aktivitas warga Malaysia tidak terhalang dengan adanya asap. Jadi kalau orang memakai masker itu artinya ada asap yang mengganggu. Coba kita lihat di jawaban yang C. Asap pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan mengganggu aktivitas warga negara Malaysia. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C. Singapura dikenal sebagai satu eksportir bahan bakar minyak atau BBM ke Indonesia. Kemampuan ini tidak lepas dari titik-titik. Jawaban yang tepat adalah D. Kapasitas produksi kilang melebihi kebutuhan. Perhatikan tabel produk yang dihasilkan oleh satu pekerja di negara ASEAN dalam satu hari. Kemudian kita ke soalnya. Dengan memperhatikan tingkat efisiensi produksi, maka yang sebaiknya barang yang dihasilkan di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dikhususkan pada titik-titik. Nah, di sini kita bisa melihat di tabel, yaitu untuk barang yang dalam sehari itu paling banyak dihasilkan. Kita lihat barang yang dihasilkan kain. Kain di sini paling banyak dihasilkan oleh Vietnam. Nah, kita lihat jawaban yang Vietnam. Vietnam itu di pilihan terakhir. Jadi kain-kain yang paling banyak berarti jawabannya adalah A dan D. Kita fokus di jawaban A dan D. Kemudian sepatu itu paling banyak di negara Filipina. Selanjutnya baju dari Indonesia, kaos kaki paling banyak di Thailand, kancing juga di Thailand. Nah, sekarang kita urutkan antara negara yang diminta oleh soal. Jadi urutannya yang tepat adalah baju, sepatu, kancing, dan kain. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pada musim kemarau, para petani di desa pergi merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk mencari pekerjaan. Keberadaan kelompok petani pencari kerja ini dapat digolongkan sebagai titik-titik. Bisa dilihat di sini untuk pilihan jawaban yang A, pengangguran nyata adalah pengangguran yang berada di sekitar kita dan sama sekali tidak memiliki pekerjaan juga tidak mendapat penghasilan. Kemudian pengangguran terbuka adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bekerja sama sekali. Terus kemudian penganggur konjungtur merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Sedangkan di sini yang sesuai dengan ilustrasi soal adalah seorang petani yang pergi ke kota pada musim kemarau. Jadi ini termasuk dalam pengangguran semu karena dia pergi merantau pada saat musim kemarau, pada saat tidak ada pekerjaan di bidang pertanian yang sebenarnya dia adalah seorang petani. Jadi jawabannya adalah B. Globalisasi ditandai dengan berkembangnya global village, satu sama lain terhubung dengan mediasi teknologi internet dan jaringan. Pernyataan yang tidak tepat untuk menggambarkan global village adalah titik-titik. Di sini bisa dilihat bahwa global village atau desa global adalah fenomena saling ketergantungan secara elektronik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia, sehingga menciptakan kembali dunia dalam sebuah imajinasi yang saling berhubungan. Nah, sekarang kita cari di pilihan jawabannya. Yang A, pasar dan produksi di suatu negara saling tergantung satu sama lain. Berarti jawaban ini termasuk dalam global village.
Yang B, meningkatnya masalah yang bersifat multinasional. Juga ini termasuk. Yang C, peran atas sosial mengalami tantangan dan perubahan. Juga termasuk. Kemudian yang D, berhentinya aliran pengetahuan dari luar wilayah. Nah, jawaban yang tepat adalah D, karena di sini dijelaskan bahwa global village itu adanya ketergantungan teknologi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, di sini jawaban yang D malah berhenti. Surat Ar-Rum ayat 41 membahas tentang kerusakan lingkungan di daratan dan lautan. Pernyataan yang tidak tepat dengan surat tersebut adalah, ini adalah bunyi surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jika dilihat dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, ini merupakan bencana yang disebabkan oleh tangan manusia. Namun ada satu yang tidak, yang murni dari alam, yaitu B, gempa bumi. Nah, di sini jadi jawaban yang tepat adalah B. Sebagai ibu rumah tangga, ibu muslimah selalu berbelanja di pasar Barokah yang letaknya di kampung sebelah. Beberapa tahun kemudian, pasar Rahmat dibangun tidak jauh dari rumahnya, sehingga aktivitas berbelanja ibu muslimah beralih ke pasar Rahmat. Contoh kasus tersebut dalam perspektif interaktif antar ruang dikenal sebagai titik-titik. Dari kasus soal yang ada, maka jawaban yang tepat adalah D, kesempatan antara, karena ibu muslimah setelah pasar Rahmah dibangun yang jaraknya lebih dekat, beliau memilih ke pasar Rahmah daripada pasar Barokah yang letaknya di kampung sebelah. Desa Darussalam dikenal sebagai desa yang makmur dengan kondisi sarana dan prasarananya memadai. Meski tidak mewah, namun keberadaan pasar, madrasah, masjid, hingga akses jalan desa serta alat komunikasi memadai. Dalam perspektif interaktif antar ruang, kondisi ini mempengaruhi. Dari ilustrasi soal ini, maka jawaban yang tepat adalah C, kemudahan distribusi barang dan jasa. Di sini desa Darussalam ada pasar, madrasah, masjid hingga akses jalan desa yang bagus. Nah, itu artinya akan memudahkan penyaluran barang yaitu ke pasar melalui jalan yang bagus. Kemudian jasa, ada masjid dan lain-lain, ini akan mempengaruhi proses distribusi yang mudah. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dalam perspektif interaksi sosial, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah, di sini bisa dilihat bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang memiliki keberagaman dari segi budaya, suku, dan etnis. Nah, di sini kalau dilihat dari studi kasus soal ini adalah bahwa kita sebagai orang beriman harus menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Nah, jadi jawaban yang sesuai dengan konteks soal adalah yang C, tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. Tidak semena-mena itu artinya kita berlaku adil. Perhatikan skema pola manajemen berorientasi manusia. Berdasarkan skema tersebut, prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam mengelola lembaga sehingga memberikan hasil yang maksimal adalah, nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D, profesionalitas. Kenapa? Karena dilihat di sini bahwa yang di atas itu adalah demokratis, kemudian turun ke bawah input, kemudian menuju manajemen pekerjaan, terus orang. Nah, di sini pekerjaan itu berorientasi pada hasil untuk memuaskan dalam kualitas dan jumlah.
dengan harapan dalam jangka panjang. Kemudian orangnya yaitu mengharapkan adanya hasil yang puas, bahagia dan kreatif, sehingga dapat termotivasi oleh sikap dari dalam internal. Jadi di sini menunjukkan adanya profesionalisme yang ada di dalam diri orang tersebut. Salah satu indikator yang menunjukkan keterhubungan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi atau tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan, maka akan terjadi masalah. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C. Secara sosiologi ekonomi, kebiasaan masyarakat Indonesia yang semakin gemar belanja di hipermarket, supermarket, di mal menunjukkan gejala titik-titik. Jawaban yang tepat adalah A, menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya yang kau sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Ia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Berdasarkan ayat tersebut, langkah tepat yang harus dilakukan Ibu Khadijah selaku pengusaha muslimah di bidang busana muslimah adalah titik-titik. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa hanya kepada Allah lah kita minta rezeki dan hanya kepadanya lah kita akan berserah. Jadi usaha yang dilakukan Ibu Khadijah adalah seharusnya memperbanyak kualitas dan kuantitas barang. Perkara nanti mau laku atau tidak itu kita serahkan kepada Allah dan seharusnya lah kita bertawakal kepadanya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Perhatikan hadis berikut. Janganlah kamu mencegah kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang menjadi perantara bagiannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang pengusaha peci, Bapak Soleh menyadari betul makna dari hadis tersebut. Maka tindakan yang harus dilakukannya adalah dari kasus soal ini, maka jawaban yang tepat adalah B. Karena sesuai dengan hadis di atas bahwa tidak diperbolehkan untuk mencegat kafilah-kafilah dan jangan pula orang kota menjual barang orang desa. Yang di sini artinya bahwa jika orang kota menjual barang di desa, maka ditakutkan pasar di desa akan dikuasai atau dimonopoli oleh orang kota yang lebih berpengalaman. Joken Modinger merupakan sampah dapur yang merupakan penanda ditemukannya kehidupan masyarakat di masa bercocok tanam atau food production. Penanda ini memberikan indikasi bahwa masyarakat praaksara. Jadi Joken Modinger berarti adalah sampah dapur. Dalam wujudnya, Joken Modinger merupakan tumpukan sampah berupa cangkang atau kulit kerang, siput, serta hewan sejenis lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah B, bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut, yaitu berupa kerang, siput, dan jenis lainnya. Perhatikan peta berikut. Peta jalur masuk perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia secara sosiologis menunjukkan bukti bahwa jika dilihat
Arti dari sosiologis sendiri atau sosiologi agama adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari peran, sejarah, perkembangan, dan tema universal dari agama di dalam masyarakat. Jadi di sini jawaban yang sesuai dengan konteks soal adalah C. Adanya penguasaan raja di India terhadap kerajaan di Indonesia. Kemampuan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal masyarakat di Indonesia disinyalir menjadi penanda keberhasilan Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang dilakukan dengan cara. Di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Mengodifikasikan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Kalau jawaban B, mengadaptasikan, berarti kita menjadi sama dengan nilai budaya lokal. Sedangkan yang C, mengkombinasikan, artinya kita menyatukan nilai Islam dengan budaya lokal. Itu juga salah. Sedangkan D, kita mengkulturasikan, itu juga jawaban yang tidak tepat. Perhatikan ayat berikut. Ambillah mana yang mudah dilakukan dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau tradisi yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan melalui. Di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Larangan Sunan Kudus menyembelih sapi bagi umat Islam di wilayah Kudus. Ini dimaksudkan adalah untuk menghormati masyarakat Hindu-Buddha yang melarang mereka untuk menyembelih sapi karena ajaran Hindu-Buddha menganggap bahwa sapi adalah hewan yang suci, sehingga dengan cara ini merupakan tindakan yang nyata atau secara operasional sebagai wujud cara pengembangan Islam dengan damai. Keberadaan Pasar Tunggal ASEAN yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA secara ekonomi politis diarahkan untuk. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN terhadap Tiongkok dan India. Hadirnya AFTA atau ASEAN Free Trade Area memberikan konsekuensi bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara terutama Indonesia dalam hal. Jawabannya adalah A. Penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai. Memasuki abad ke-19, keberadaan VOC dibubarkan oleh kerajaan Belanda karena dinilai mengalami kegagalan dalam hal perdagangan sehingga menjadikan kebangkrutan. Meski demikian, secara politis keberadaan VOC telah mampu melakukan titik-titik. Dari jawaban A, B, C, dan D, di sini hanya jawaban B yang ada hubungannya dengan politik. Jadi jawaban yang tepat sudah pasti adalah B. Menundukkan kesultanan di Nusantara dalam pengaruh kolonialisme. Perhatikan hadis berikut. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hadis tersebut dapat dilihat pada peristiwa B. Keluarnya resolusi jihad yang disampaikan Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Proses kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia dinilai lebih mudah dibandingkan Belanda. Ini lebih disebabkan pihak Jepang berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia dengan cara titik-titik. Jawabannya adalah D. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar.
Semangat kebangsaan yang muncul pada kaum terpelajar Indonesia di masa pergerakan mewujud dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional dengan tujuan titik-titik. Di sini yang jawaban paling tepat adalah A. Mengembangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Nasionalisme artinya adalah rasa cinta terhadap Indonesia. Sehingga dengan adanya nasionalisme yang tinggi, diharapkan para terpelajar dapat lebih mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan grafik sebagai berikut. Berdasarkan grafik tersebut, program ekonomi yang tepat dilakukan oleh pemerintah adalah di sini adalah grafik pertumbuhan usia dari 0 sampai usia 75 tahun. Dan dari grafik itu terlihat bahwa usia-usia produktif di Indonesia pertumbuhannya sangat cepat. Jadi program yang sebaiknya pemerintah lakukan adalah merevitalisasi balai latihan kerja masyarakat. Perhatikan grafik pada nomor 39. Konsekuensi terbesar jika program pembangunan tidak memperhatikan keadaan sebagaimana pada grafik tersebut adalah jawabannya adalah C. Semakin besar kemungkinan munculnya pengangguran usia muda. Demikianlah pembahasan soal KSM Mapel IPS tahun 2022 yang sifatnya di sini hanya prediksi. Jadi belum tentu keluar semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.